Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kami kelompok 4 pada mata kuliah pengauditan 1. Nah, teman-teman semua apa kabar? Semoga kita semua ini berada dalam lindungan Allah dan selalu dalam kondisi yang sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini topik kita yaitu tentang perencanaan, program, prosedur, dan teknik audit. Dengan kami, anggota kelompok 4, yang pertama Della Octaviani Zega, BP 1830403018, dan Fitri Ramadhani 1830403034. Nah, dosen pengampu dengan Ibu Elsa Fitri Amran, SE MM MSI. Nah, pada materi perencanaan, program, dan prosedur dan teknik audit ini ada 6 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama, perikatan audit. Yang kedua, menilai bisnis klien. Yang ketiga, menyusun audit plan. Yang keempat, prosedur analitis dan jenis prosedur analitis. Yang kelima, program audit. Yang keenam, prosedur audit dan teknik audit itu sendiri. Baiklah, kita masuk kepada perikatan audit. Perikatan artinya kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Oleh karena itu, untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen, agar auditor mendapatkan keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material sebagai akibat dari adanya integritas manajemen. Nah, untuk melakukan suatu audit, biasanya auditor diberi surat perikatan audit atau sama dengan kontrak kerja untuk mengikat seorang auditor tersebut. Nah, surat perikatan audit ini adalah surat persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Bentuk dan isi surat perikatan audit dapat bervariasi di antara para klien. Namun, surat tersebut umumnya berisi yang pertama, tujuan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang ketiga, lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor. Bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Yang selanjutnya, fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan pengendalian intern, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan beberapa salah saji material tidak dapat terdeteksi. Selanjutnya, akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi, dan informasi lain apapun yang diminta oleh auditor dalam hubungannya dengan audit. Pembatasan atas tanggung jawab auditor dan komunikasi melalui email. Dalam memutuskan apakah suatu perikatan audit itu dapat diterima atau ditolak, auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari 6 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen, agar auditor mendapat keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangannya bebas dari salah saji material sebagai akibat dari adanya integrasi manajemen.
Yang kedua, mengidentifikasi keadaan khusus dan luar biasa. Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor tentang kondisi khusus dan risiko luar biasa yang mungkin berdampak terhadap penerimaan perikatan audit dari calon klien dapat diketahui dengan cara berikut ini, yaitu mengidentifikasi pemakaian laporan audit, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan. Yang ketiganya, mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien yang diaudit. Nah, proses yang ketiga yaitu menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus mempertimbangkan apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki kompetensi memadai atau kemampuan yang memadai untuk melaksanakan perikatan tersebut sesuai dengan standar auditing yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, pertimbangan tersebut dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengidentifikasi anggota kunci tim. Yang kedua, mempertimbangkan perlunya mencari bantuan dari spesialis dalam pelaksanaan audit. Nah, proses yang keempat yaitu menilai independensi auditor. Pelaksanaan audit atas laporan keuangan harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Kantor akuntan publik diharuskan untuk mengikuti beberapa praktek untuk meningkatkan independensi dari semua personilnya. Proses yang kelima yaitu menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dalam kecermatan dan kesesamaan. Maksudnya yaitu dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan suatu perikatan audit, auditor harus mempertimbangkan apakah ia dapat melaksanakan audit dan menyusun laporan auditnya secara cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan penggunaan kemahiran profesional auditor ditentukan oleh ketersediaan waktu yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Nah, proses yang terakhir yaitu membuat surat perikatan audit. Surat perikatan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan audit atas penunjukan oleh klien. Selanjutnya, langkah-langkah dalam kegiatan penerimaan perikatan audit. Yang pertama, melaksanakan survei pendahuluan. Yang kedua, melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Yang ketiga, memutuskan diterima atau tidaknya calon klien. Yang keempat, menyusun tim audit atau tentatif. Yang kelima, membuat jadwal audit. Yang keenam, membuat proposal dan atau surat perikatan. Baik, kita masuk kepada bagian B tentang menilai bisnis klien. Seorang auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai resiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kekurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, dan keluasan prosedur audit yang lebih lanjut. Auditor menggunakan pengetahuannya untuk menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien yaitu risiko bahwa klien akan gagal mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien dapat muncul dari setiap faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti kemajuan teknologi baru merusak keunggulan kompetitif klien, atau klien gagal dalam menerapkan strateginya, demikian juga para kompetitornya. Auditor melakukan prosedur analitas awal agar dapat memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Salah satu prosedur yang digunakan adalah membandingkan rasio-rasio klien dengan industri atau kompetitor yang dijadikan acuan untuk memberikan indikasi kinerja perusahaan. Pengujian awal tersebut dapat mengungkapkan perubahan-perubahan yang tidak dapat atau tidak bisa dalam rasio-rasio dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dengan rata-rata industri, dan membantu auditor dalam mengidentifikasi bagian-bagian yang mengalami peningkatan risiko salah saji yang membutuhkan perhatian lebih lanjut selama menjalankan audit.
Menyusun audit plan. Audit plan adalah pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan disusun segera setelah surat perikatan disetujui klien. Tujuan audit plan adalah untuk mencapai keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya besar, baik secara individual maupun secara keseluruhan, yang secara kuantitatif berdampak material terhadap laporan keuangan. Prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan supervise biasanya mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan satuan usaha dan diskusi dengan staf lain dalam kantor akuntan dan pegawai satuan usaha tersebut. Auditor harus menyusun audit plan segera setelah surat perikatan disetujui oleh klien. Isi dari audit plan mencakup 3 hal. Yang pertama, hal-hal yang mengenai klien, yaitu bidang usaha klien, alamat, nomor telepon, faksimil, dan lain-lain. Selanjutnya, status hukum perusahaan berdasar akta pendirian, kemudian kebijakan akuntansi, neraca atau laporan posisi keuangan komparatif, dan perbandingan penjualan laba atau rugi tahun lalu dan sekarang. Selanjutnya, klien kontak, yaitu mengenai nama dan orang-orang yang akan sering dihubungi oleh auditor. Selanjutnya, accounting atau auditing dan tax problem, harus dijelaskan persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh klien. Itu hal-hal yang mempengaruhi klien. Biasanya didapat dari majalah-majalah ekonomi atau surat kabar, antara lain Business News dan Ekonomi Keuangan Indonesia. Sedangkan audit plan yang ketiga yaitu rencana kerja auditor. Hal-hal yang penting antara lain staf, waktu pemeriksaan, jenis jasa yang diberikan, bantuan-bantuan yang dapat diberikan klien, dan time schedule. Pada bagian B yaitu prosedur analitas dan jenis prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan bagian penting dalam proses audit dan terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang telah dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya, atau antara data keuangan dengan data non-keuangan. Jenis-jenis prosedur analitis. Yang pertama, membandingkan data klien dengan data industri. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data periode sama yang sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan klien sebelumnya atau anggaran. Yang keempat, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan auditor. Yang kelima, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang menggunakan data non-keuangan. Program audit. Program audit merupakan alat yang menghubungkan survei pendahuluan dengan pekerjaan. Dalam survei pendahuluan, auditor internal yang mengidentifikasi tujuan operasi, risiko, kondisi-kondisi operasi, dan kontrol yang diterapkan. Dalam pekerjaan lapangan mereka mengumpulkan bahan bukti tentang efektivitas sistem kontrol, efisiensi operasi, pencapaian tujuan, dan dampak perusahaan. Tujuan program audit program internal merupakan pedoman bagi auditor dan merupakan satu kesatuan dengan supervisi dalam pengambilan langkah-langkah audit. Langkah-langkah audit dirancang untuk yang pertama, mengumpulkan bahan bukti audit. Yang kedua, untuk memungkinkan auditor internal mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas aktivitas yang akan diperiksa. Selanjutnya, manfaat program audit. Yang pertama, sebagai petunjuk kerja yang harus dilakukan asisten dan instruksi bagaimana harus diselesaikan. Yang kedua, sebagai dasar untuk koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pemeriksaan. Yang ketiga, sebagai dasar penilaian kerja yang dilakukan klien. Yang keempat, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor. Yang kelima, membandingkan data klien dengan hasil yang diterapkan dengan menggunakan data non-keuangan.
F. Prosedur audit dan teknik audit. Prosedur audit merupakan langkah yang harus dijalankan audit dalam melaksanakan pemeriksaan. Sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisiensi dan efektif. Dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan bukti yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Kedua, audit teknik merupakan cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab, dan lain-lain. Yang ketiga, audit dokumen. Pengujian yang secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, keselisihan, pembukuan, kepemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Lah, sampai di sinilah penyampaian materi dari kami kelompok 4. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.